Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Arya Satya, NIM 212410102060 dari kelas Sistem Basis Data D. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan modul select di sini. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum sistem basis data, select dan order by. Jadi di sini saya sudah mengerjakan soal-soalnya yang dimana pada soal pertama yaitu poin A, yaitu di sini ada perintah select di mana kita diharuskan untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Nah, di sini perintah select di sini digunakan untuk menampilkan semua data atau semua isi data yang berada pada suatu tabel tertentu. Nah, di sini cara menampilkan semua data yang ada pada suatu tabel tertentu yaitu dengan perintah select lalu diikuti dengan icon bintang di sini. Nah, icon bintang di sini artinya dia menampilkan seluruh data, all data. Jadi semua data yang ada pada tabel suppliers ini akan ditampilkan. Kita langsung uh, jalankan saja dengan blok dua baris ini, select bintang from suppliers. Nah, dia akan menampilkan di sini outputnya, dia akan menampilkan seluruh isi data dari tabel suppliers di sini. Jadi semua datanya akan dimunculkan. Lalu yang soal kedua, kita diminta untuk menampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Jadi sama seperti tadi, untuk menampilkan semua isi data dari suatu tabel, kita bisa menggunakan perintah select bintang ini lalu diikuti from dari tabel mana. Nah, di sini kan minta untuk dari tabel customers. Nah, di sini jadi from customers. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini ada suppliers, ada customer ID, ada company name, contact title, address dan lain-lain. Nah, di sini kolom-kolom yang ada di sini itu merupakan seluruh isi data yang ada pada tabel customers. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke soal kedua di poin B, di sini select bagian kolom. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan beberapa kolom tertentu yang ada pada suatu tabel. Jadi tidak seperti sebelumnya, ini kan kita diminta semua kolom yang ada pada tabel tertentu ini akan ditampilkan, tapi kita diminta untuk menampilkan beberapa kolom saja yang diminta. Nah, langsung saja ke soalnya. Di sini yang pertama, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan 4 kolom ini saja, hanya kolom ID produk, nama produk, harga, dan stoknya ini saja dari tabel produk. Nah, di sini kita coba cek di produk. Nah, di sini kan ada banyak kolom nih. Nah, kita itu diminta hanya menampilkan beberapa saja. Nah, kita itu bisa menggunakan perintah select lagi untuk menampilkan datanya, lalu diikuti dengan kolom-kolom yang kita inginkan. Jadi ID produk ini kita bisa menggunakan ini produk underscore ID. Nah, kita cantumkan di sini. Lalu untuk memberi eh, pembatas antara kolom satu dan kolom lainnya, kita bisa menggunakan icon koma ini. Jadi koma ini digunakan untuk memisahkan antara satu kolom dan kolom lainnya. Nah, sama seperti ini, lalu diikuti kolom lainnya lagi. Nah, di sini kan diminta nama produk. Nah, di sini ada kita masukkan kolom product name. Lalu ini diminta harga, kita masukkan unit price.
dan diminta stok. Jadi kita bisa masukkan kolom unit in stock di sini untuk mengetahui stok dari tabel produk ini. Lalu diikuti from eh, dari tabel mana ini diminta. Kan di sini diminta dari tabel produk. Jadi kita from products. Jadi kita jalankan saja. Nah, di sini outputnya kan di sini ada banyak nih, ada 10 kolom. Nah, di sini kan kita diminta 4 kolom saja. Nah, di sini di outputnya yang akan keluar itu akan muncul hanya 4 kolom saja yang kita inginkan tadi ya. Di sini ada product ID, product name, unit price, dan unit in stock. Nah, seperti itu. Lalu di soal selanjutnya ini ada tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, tapi bedanya kita diminta untuk menampilkan beberapa kolom tabel di tabel suppliers. Kita lihat dulu di sini tabel suppliers. Nah, di sini kita lihat tabel suppliers. Nah, di sini kan ada 12 kolom. Nah, kita diminta hanya memasukkan 4 kolom saja, yang dimana ini kita diminta untuk masukkan ID suppliers. Nah, di sini saya masukkan eh, kolom supplier ID, lalu ada nama perusahaan, yang di sini saya masukkan kolom company name, lalu asal negara, ini kolom country, dan kontak person dari supplier itu, yaitu saya masukkan kolom phone di sini. Lalu diminta dari tabel mana. Nah, di sini diikuti dengan from suppliers. Kita jalankan saja. Nah, di sini akan di outputnya akan keluar 4 kolom yang kita minta tadi. Di sini ada supplier ID, company name, country, dan phone. Nah, itu untuk outputnya. Lalu kita lanjut ke poin ketiga. Di sini ada poin C, yaitu alias. Nah, di mana kita diminta untuk menampilkan suatu kolom dalam suatu tabel tertentu, tetapi nanti outputnya di sini akan diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi alias di sini ini tidak mengubah nama dari database-nya ya. Jadi misalkan supplier ID ini tetap supplier ID meskipun kita nanti ubahnya misalkan ke ID supplier, nah gitu. Kita langsung ke soalnya saja ya agar lebih jelas. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod, sesuai dengan nama kolom asli. Ini maksudnya nama produk ini nantinya akan sesuai dengan kolomnya. Kita buka dulu produk ya di sini. Kita buka tabel produk. Nah, di sini ada tabel produk. Nah, kita diminta ini ID produk. Ini diminta nama kolomnya itu diubah menjadi ID prod di sini. Jadi ID produk kan. Nah, sebelumnya di database-nya itu dia dinamai produk underscore ID. Nah, itu kita diminta untuk mengubah namanya menjadi ID prod. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa kalau alias di sini itu hanya mengubah nama pada outputnya saja, tidak mengubah nama di database-nya. Jadi tidak masalah untuk ini. Lalu nama produk di sini tetap sesuai nama kolom aslinya, yaitu produk underscore name. Lalu harga, nah di sini diminta untuk mengubah menjadi harga. Jadi yang pertamanya unit underscore price, di sini saya ubah S dengan perintah S harga. Jadi outputnya dari unit price ini nanti judulnya di kolomnya ini nanti akan berjudul harga di sini dan stok barang. Jadi saya masukkan di sini unit in stock dari tabel mana? Dari tabel produk.
Kita jalankan saja langsung. Nah, di sini kan kolom produk ID, produk underscore ID itu dia S alias ID Pro. Jadi pada outputnya, nah di sini kan dia berubah namanya ID Pro, tapi di database-nya dia tetap produk underscore ID, hanya di outputnya saja seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengubahnya menjadi S ini, dia akan outputnya, judul pada kolomnya ini tetap sama. Jadi produk name dia tetap produk name di sini. Lalu di sini unit price. Nah, di sini saya ubah lagi menjadi harga. Nah, di sini kan ada harga. Jadi unit price tadi judulnya pada outputnya ini diubah menjadi harga. Lalu kolom keempat di sini ada units in stock. Jadi tetap di sini tidak dirubah menjadi apa-apa. Seperti itu. Mungkin lanjut kita ke soal selanjutnya, tampilkan ID suppliers, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai. Nah, ini dengan nama kolom. Nah, ini kan kita diminta ID supplier. ID supplier sesuai dengan nama kolom aslinya. Kita masukkan saja supplier. Nah, kita buka dulu agar lebih jelas di sini. Nah, di sini ada database-nya tampil suppliers. Nah, di sini sesuai dengan kolom aslinya, dia tetap supplier ID, lalu company name. Nah, dia ini diubah menjadi nama PRSH. Nah, ini jadi company name ini pada database-nya kan dia tabelnya itu ada kolom company name. Nah, saya ubah menjadi nama PRSH pada outputnya. Lalu di sini ada asal negara. Nah, di sini diminta asal negara. Ini saya masukkan kolom country, dia itu S alias asal. Nah, ini outputnya nanti pada kolom country ini saya ubah menjadi asal. Dan kontak person, saya ini masukkan kolom phone dari tabel suppliers. Kita jalankan saja. Nah, di sini outputnya akan sesuai dengan perintah kita tadi. Jadi supplier ID ini kan tidak diubah menjadi apa-apa. Nah, dia tetap supplier ID sesuai dengan database-nya. Lalu pada kolom kedua di sini ada nama PRSH. Nah, ini sudah saya ubah di database pertama kan dia namanya company name, itu saya ubah S menjadi nama PRSH. Tapi ini hanya pada outputnya saja, tidak merubah nama kolom di database-nya. Lalu di sini ada country, dia saya ubah outputnya menjadi asal, dan kolom terakhir itu ada phone di sini. Seperti itu. Lalu lanjut ke perintah ke soal selanjutnya, poin D. Nah, di sini ada penggabungan kolom. Nah, penggabungan kolom di sini artinya kita bisa menggabungkan dua atau lebih kolom menjadi satu output kolom yang sama. Seperti itu. Jadi langsung saja biar jelas. Di sini tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier. Nah, alamat supplier di sini terdiri dari nah di sini alamat supplier ini terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, di sini sama kita menggunakan perintah select untuk menampilkan, lalu supplier ID ini sesuai dengan soalnya, ini ID supplier, ini nama, kita kontak name. Nah di sini lalu ada address. Nah, di sini kan diminta alamat dari supplier itu terdiri dari maksudnya terdiri dari banyak kolom yang disatukan gitu. Jadi alamat di sini ada gabungan dari address. Nah, di sini kalau kita ingin menggabungkan kolom itu kita bisa menggunakan tanda garis tegak dua ini. Jadi garis tegak dua ini digunakan untuk menggabungkan dua kolom menjadi satu kolom yang sama.
Lalu ini kan dipisahkan koma. Nah, kalau kita ingin misalkan outputnya nanti dengan koma, atau ini tidak hanya koma saja tapi bisa mungkin dengan isian lain, mungkin dengan spasi atau mungkin dengan isian lain berupa kata-kata kayak gini tuh juga bisa. Tapi sesuai dengan soalnya kita diminta untuk dipisahkan oleh koma, jadi address. Nanti ini digabungkan dengan kolom city dan kolom country dan dipisahkan oleh koma di sini. Dan saya mengubah eh, kolom outputnya, nanti satu kolom outputnya itu menjadi alamat di sini dari tabel suppliers. Kita langsung saja jalankan. Nah, di sini kan sudah ada tadi address. Kalau misalkan kita masukkan address saja, nah dia di sini akan masukkan 49 Gilbert ST saja. Tapi kalau kita sambungkan dengan city dan country, nah dia itu akan masukkan London dan UK, tapi di dalam satu outputnya itu dalam satu kolom yang sama pada kolom alamat di sini, dan dipisahkan dengan koma. Jadi di sini address, koma, city, koma, country. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke soal kedua. Di sini menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Dan nama lengkap terdiri atas title, first name dan last name yang dipisahkan spasi. Dan alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Nah, untuk alamatnya ini sama seperti sebelumnya. Nah, maksudnya alamat ini sama seperti sebelumnya. Lalu sini ada nama ya, nama lengkap. Nah, kita diminta nama lengkap ini terdiri atas title. Nah, di sini titlenya ini lalu digabungkan dengan first name dan digabungkan juga dengan kolom last name dan dipisahkan dengan spasi. Nah, di sini kan sudah saya sampaikan tadi bahwa di dalam tanda petik ini kita bisa pisahkan kolom satu dengan kolom lainnya itu dengan isian bebas. Jadi kita bisa isi dengan spasi. Maksudnya kita bisa pisahkan dengan spasi. Kita masukkan saja ini spasi. Lalu ini tanda garis tegak dua ini juga jangan lupa untuk menggabungkan dua kolom menjadi satu kolom. Kita langsung saja run, kita jalankan. Nah, di sini nama lengkapnya sudah gabungan dari titelnya. Nah, di sini ada titelnya, ada sales, lalu first name-nya ini ada Nancy, dan last name-nya ini Dafolio. Maaf. Jadi ini gabungan dari title, first name, dan last name menjadi satu kolom yang sama, yaitu kolom nama lengkap. Lalu di sini ada kolom kedua, yaitu kolom alamat. Nah, di sini gabungan antara address, city, dan country. Nah, seperti itu. Menjadi satu kolom yang sama, yaitu kolom alamat. Lanjut ke poin selanjutnya. Di poin E ini ada kolom bertipe tanggal. Nah, di sini jadi kita bisa menampilkan kolom yang isinya itu formatnya tanggal. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, dan bulan, hari, dan tahun. Nah, di sini sudah ada formatnya. Bulan itu diminta angka, hari diminta angka, dan tahun juga diminta angka dengan 4 digit. Nah, di sini kita bisa select lagi, masukkan first name, last name. Nah, ini untuk kolom yang pertama. Jadi kita menggabungkan first name dan last name dengan dipisahkan spasi, dan nanti outputnya saya rubah alias dengan nama lengkap. Lalu nah di sini jika kita ingin memformat tanggal, nah kita itu bisa menggunakan perintah tuchar. Nah, tuchar di sini
digunakan untuk mengubah format tanggal. Nah, di sini pada kolom yang mana yang kita ingin ubah. Nah, di sini dari kolom birth date, lalu di sini ada titik dua, kita masukkan dua kali, lalu di sini ada date, koma. Nah, di sini kita masukkan. Nah, di sini kan bulan, bulan dalam format angka. Nah, kita masukkan bulan ini dengan format angkanya. Jadi format angka dalam bulan itu mm. Lalu hari itu kalau mau di format angka itu dia dd. Kalau tahun format angka dengan 4 digit dia itu y 4 kali. Seperti itu. Diubah dimasukkan dalam satu kolom yang sama yaitu tanggal lahir. Lalu di kolom selanjutnya ini sama lagi kita to chart ini untuk memformat tanggal. Nah, di sini ada perintah now tanda kurung di sini. Nah, ini digunakan untuk menampilkan format tanggal sekarang. Jadi tanggal sekarang itu tanggal berapa. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Kita bisa masukkan now ini untuk tanggal pada device kita. Lalu ini untuk kita masukkan date lagi, koma. Ini formatnya masih sama, angka semua. Jadi kalau angka semua kita masukkan mm, ini untuk month, ini maksudnya bulan, lalu dd ini untuk harinya, dan y 4 kali ini untuk tahunnya. Dan menjadi satu kolom yang sama yaitu kolom sekarang dari tabel employees. Kita jalankan. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Jadi ini akan diformat tanggalnya menjadi mm. Nah, di sini akan muncul tanggal semua. Jadi ini bulan 12, hari tanggalnya hari ke-8 dan tahunnya 1948. Nah, seperti itu. Untuk yang sekarang juga ini akan diformat sesuai dengan tanggal atau ya tanggal sekarang. Sekarang tanggal 5, bulan 5, maksudnya bulan 5 tanggal 28 tahun 2022 seperti itu. Lalu selanjutnya di nomor 5 itu modifikasilah sama untuk mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama. Nah, di sini diminta hari itu dengan format namanya seperti itu. Dan tahun angka 2 digit. Nah, seperti itu. Kita langsung saja ke format tanggalnya. Di sini sama to chart birth date. Ini kita masukkan date untuk mencari tanggalnya lah. Di sini bulan ini tetap angka mm. Nah, di sini kalau kita ingin bulan ini menjadi nama juga atau dengan kondisi kalimat gitu, string gitu, jadi kita bisa masukkan mon gini. Tapi kita diminta angka, jadi kita masukkan mm aja. Nah, d, nah yang sebelumnya dd kita jika ini diminta nama jadi minta d seperti ini. Dan tahun ini angka 2 digit. Jadi tadi kan 4 digit kita masukkan y itu 4 kali, tapi ini diminta 2 digit, jadi kita masukkan y 2 kali menjadi tanggal lahir. Nah, sama seperti sebelumnya. Kita run saja. Nah, di sini kan muncul yang sebelumnya ini harinya itu angka. Nah, di sini menggunakan namanya, jadi ditulis namanya dalam bahasa Inggris Wednesday, Tuesday, Friday. Nah, seperti itu. Lanjut ke poin selanjutnya. Di sini ada selisih tanggal. Nah, di mana kita bisa mengurangi, kita bisa menggunakan operasi pengurangan. Dalam hal ini digunakan untuk mengurangi tanggal yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Langsung saja ke soal yang pertama. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi di sini menggunakan perintah select, kita masukkan employee ID. Untuk ID pegawai, tanggal lahir kita masukkan birth date, tanggal mulai kerja kita masukkan hire date, dan usia pada saat masuk ke perusahaan. Nah, kita masukkan ekstrak. Nah, ekstrak di sini digunakan untuk mengambil salah satu
data yang kita inginkan. Nah, di sini kita menginginkan hanya year saja. Kita hanya menginginkan tahun saja, atau istilahnya diminta mengeluarkan data year saja, tahun saja dari age. Nah, age ini digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan data tanggal. Nah, di sini data yang ingin kita operasikan itu apa? Jadi kita operasikan, ini kan usia saat masuk ke perusahaan. Jadi kita usia saat masuk ke perusahaan itu jadi hire date ini tanggal masuk pertama kerja, dan dikurangi. Nah, dikurangi ini kita koma aja, koma birth date. Birth date ini tanggal lahirnya. Jadi kita tahu usianya saat masuk ke perusahaan itu berapa. S ini alias usia dalam tahun. Kita langsung jalankan saja. Nah, seperti ini. Jadi keluarnya ini ada employee ID, ada birth date, ini ada hire date di sini keluar. Nah, di sini ekstrak di sini. Nah, di sini keluarnya itu hanya kita diminta keluarnya tahunnya saja. Nah, ini kan dikurangi hire date, birth date. Jadi di sini hire date-nya ini 1992 dikurangi 1948. Jadi usianya pada saat masuk kerja itu 43 tahun. Nah, seperti itu contohnya. Lalu langsung saja ke soal selanjutnya. Ini tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Jadi sama sebenarnya, untuk ID pegawai kita masukkan employee ID, tanggal mulai kerja hire date, tanggal sekarang. Nah, untuk untuk menampilkan tanggal sekarang, kita itu bisa menggunakan perintah current date di sini. Lalu masa kerja sampai saat ini, nah sama kita menggunakan perintah extract untuk mengambil data tertentu, salah satu data tertentu. Nah, kita masukkan year, from, age, now. Nah, ini sama, ini untuk menampilkan tanggal sekarang. Now dikurangi, nah ini koma dikurangi dengan hire date. Jadi tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal dia masuk kerja pertama. Jadi kita tahu masa kerjanya dia sampai saat ini. Kita langsung jalankan saja. Nah, di sini ada kan employee ID-nya, hire date-nya dia awal kerjanya itu tanggal berapa, current date itu sekarang tanggal berapa, dan masa kerjanya. Jadi masa kerjanya ini tanggal sekarang, maksudnya ini tahun sekarang. Di sini karena kita ekstrak year di sini. Jadi 2022 dikurangi 1992. Jadi masa kerjanya sampai sekarang dia 30 tahun. Nah, seperti itu. Lanjut ke poin selanjutnya. Ini ada perhitungan antar kolom, ada suatu baris. Ini diminta untuk menampilkan order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Kita buka order details. Nah, sini diminta order ID untuk menampilkan order ID. Nah, di sini order ID, quantity, sini ada unit price, ini ada di sini unit price. Lalu nah di sini kita bisa menggunakan operasi perkalian. Nanti kita bisa mengalihkan nilai pada kolom quantity dan nilai pada unit price. Nah, di sini dikalikan dan nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam satu kolom yang sama, yaitu pada kolom nilai. Dan data ini diambil dari tabel order details. Kita jalankan aja. Nah, di sini kelihatan order details, kuantitinya berapa, unit price-nya berapa. Nah, di sini pada kolom nilai ini outputnya itu merupakan hasil perkalian dari quantity dan unit price. Jadi
Di sini kuantitinya 12, misalkan unit price-nya 14 dikalikan hasilnya jadi 168. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2, diminta tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang dipesan atau unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Kita diminta ID produk, harga per unit, unit price, jumlah yang sedang dipesan, di sini kita masukkan unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan. Jadi nilai barang jumlah yang dipesan berarti kan harganya barangnya yang ada sekarang dikalikan dengan jumlah pesanan yang dipesan. Nah, seperti itu. Jadi kita kalikan di sini unit on order, ini pesanannya dikalikan dengan harga barangnya itu sendiri dan dimasukkan ada satu kolom yang sama nilai dari tabel produk. Kita jalankan aja. Nah, di sini ada unit price, unit on order, nah nilai di sini. Nah, di sini kan nilai barang yang sedang dipesan. Nah, di sini kan unit price-nya itu barang pertama itu harganya 18. Nah, unit on order ini adalah pesanannya. Jika dia tidak dipesankan berarti nilainya 0 untuk nilai barang yang sedang dipesan. Jadi nilainya itu 0. Nah, contoh selanjutnya ini mungkin di sini ada nilainya. Jadi price-nya dia per satu barang itu 19. Lalu dia di order sebanyak 40 kali. Jadi 19 dikali 40 hasilnya 760. Seperti itu. Lanjut ke poin selanjutnya, ini ada order by. Nah, order by di sini itu digunakan untuk mengurutkan suatu data, entah itu urutkan mulai terbesar ataupun terkecil. Nah, jika terkecil itu kita bisa menggunakan perintah ASC di sini. Jika terbesar, dimulai dari terbesar maksudnya kita bisa menggunakan perintah DESC di sini. Di sini ada contoh soalnya, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder dan ditampilkan berdasarkan produk paling sedikit yang diorder. Nah, di sini kita tampilkan nama produknya dan produk yang sedang diorder. Lalu dari tabel produk. Nah, order by kita mengurutkan dari jumlah orderan yang paling sedikit. Nah, kita order paling sedikit itu kita bisa menggunakan perintah ASC. Ataupun kalau ini misalkan tidak ditulis juga nggak apa-apa, karena pada defaultnya atau awalannya defaultnya itu menggunakan ASC. Jadi untuk ASC khusus ASC itu ditulis atau tidak ditulis itu tidak apa-apa, tapi agar jelas kita tulis aja untuk sekarang ini. Nah, seperti ini. Jadi ordernya dia akan diurutkan paling sedikit, jadi 0 diurutkan dari yang tersedikit. Nah, dia akan naik dari 10, 20, 30, 40 sampai yang akhirnya yang terbesar. Nah, sini ada yang terbesar itu 100. Nah, seperti itu. Lalu soal selanjutnya, tampilkan last name, first name, dan nama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Nah, pengurutan ini tidak hanya digunakan untuk angka saja, tapi juga bisa digunakan untuk mengurutkan alfabet. Nah, seperti itu. Jadi kita tampilkan di sini last name, first name, lama bekerjanya kita sama seperti sebelumnya, lama bekerjanya gitu kita bisa ekstrak di sini, ekstrak data year-nya atau data tahunnya dari sekarang, ini tanggal sekarang dikurangi, ini maksudnya dikurangi dari tanggal dia mulai masuk kerja dan dimasukkan dalam satu kolom yang sama, yaitu kolom masa kerja dari tabel employee, dan kita urutkan order by. Nah, di sini kan diminta berdasarkan huruf depan dari nama belakang yang paling besar. Nah, jadi hurufnya di data last name ini kita urutkan dari yang paling besar, atau kita bisa menggunakan perintah DESC. Kita jalankan aja.
Nah, di sini last name ya. Nah, di sini last name yang dia urutkan. Nah, dia akan diurutkan dari yang paling besar. Jadi yang paling besar kan S, P, L urutannya. Jadi paling bawah itu pastinya dia D kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Ini paling bawahnya B ternyata. Jadi ya S, paling bawahnya B. Kalau dari bawah kan dia terkecil ke besar gitu. Jadi bawah. Jadi B, C, D. Nah, gitu kan. Diurutkan jadi yang terbesar. Nah, dia dari S, P, L, K, F, D, D, C, B. Nah, seperti itu. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu ada poin sorting dua kolom. Jadi kita bisa men-sorting atau memfilter dua kolom. Di sini kita bisa men-sorting dua kolom. Jadi di soal yang pertama tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, dan tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Nah, kita bisa ini menggunakan select, lalu kita tampilkan product name, unit price. Nah, ini harga yang telah diberikan diskon. Nah, di sini jadi unit price dikurangi unit price itu sendiri dikalikan 25%. 25% itu kan 25/100. Tuh, nah, kita bisa kalikan 25/100. Jadi unit price ini nanti dikurangi 25% dari harganya sendiri. Dan dimasukkan dalam kolom yang sama, output kolom harga dari tabel products, dan kita sorting atau kita urutkan ini dua kolom ini. Jadi unit price ini kita urutkan dari yang terbesar dan product name kita urutkan dari yang terkecil. Nah, seperti itu. Nah, di sini unit price-nya akan dari yang terbesar dan product name-nya dia akan mengikuti. Jadi jika ada nilai yang sama dia akan diurutkan dari product name yang huruf awalnya ini terkecil dari urutan alfabet yang terkecil. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan pada pengerjaan modul select ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.